Halo semua, hari ini saya mau bahas tentang glasir, ya, macam-macam glasir. Ada yang keramik-keramik eh, buatan saya sendiri, yang saya glasir sendiri, juga ada yang dari koleksi-koleksi pribadi, ya, koleksi pribadi dari saya dan istri saya. Biasanya kita sering tuh cups-cups dari negara-negara kemana kalau kita kemana, atau ketemu potter-potter lain yang membuat cups atau barang-barang penik-penik lain kita beli, ya. Jadi glasir itu apa? Nah, keramik itu kan kalau sudah dibuat, dibakar pertama kali, keluar-keluar itu kayak begini biasanya. Kalau untuk clay putih, ya. Jadi tampangnya tuh doff begini, kasar, tapi udah dibakar, jadi udah permanen nih. Tapi dia masih poros biasanya. Jadi kalau kita kenain air, dia kayak absorb liquid, ya. Eh, ada di beberapa culture kayak di India itu mereka buat cups-cups begini yang di throw dengan cepat supaya untuk minum seperti kayak paper cup gitu. Jadi habis minum sekali dibuang gitu. Tapi itu bakarnya rendah banget, jadi masih poros banget. Cukup untuk kayak dipakai untuk minum sekali dua kali. Terus boleh udah dibuang aja, nanti gara-gara dia pembakarannya rendah jadi masih cukup soft, claynya gampang hancur, gampang jadi puing-puing lagi, jadi kayak recycling secara natural gitu ya, nggak ada barang-barang poisonousnya. Nah, kalau mau lebih kuat, ya, jadi biasanya orang nggak mau minum tuh kasar-kasar begini, terus juga agak lebih susah dibersihkannya gara-gara masih ada porosnya, ya, masih ada kayak pori-porinya. Jadi biasanya keramik itu pasti diglasir. Nah, glasirnya itu banyak sekali cara-caranya, ya. Jadi makanya keramik itu biasanya dianggap orang sesuatu art form yang bisa seumur hidup kamu tekuni itu masih belum kelar gitu. Jadi apapun yang kamu coba, lakukan, try, itu bisa terus banyak banget variasinya, ya. Ya paling basic tuh kayak gitu, claynya kan clay begini. Terus dicelup dalam lapisan glasir. Glasir itu kayak gelas, jadi kayak powder glass yang kamu larutin dalam air. Nggak dilarutin sih, disuspended dalam air. Soalnya dia nggak berlarut, ya. Jadi harus disuspend dalam air, dicampur air. Terus waktu dicelupin nanti langsung mengering gitu di permukaannya tuh langsung jadi powder. Gelasnya nempel di permukaan daripada keramiknya, terus dibakar lagi sampai gelasnya itu meleleh. Nah ini banyak variasinya. Ini yang aku coba kemarin, ya. Glasirnya coba-coba sendiri, buatnya kayak begini. Terus biasanya sangat dipengaruhi juga dengan barang itu berapa amannya untuk dipakai. Ya kalau untuk makanan biasanya harus glasirnya yang tidak mengkonten apapun yang toksik, dan juga kalau ada toksiknya pun campuran glasirnya udah sangat stabil sampai apapun yang toksiknya itu kayak metal-metal yang tidak bagus atau bisa poisonous itu tidak leach out gitu ya, tidak keluar lagi, baru itu dianggap aman sebenarnya untuk food food grade atau untuk dipakai buat makanan langsung yang nyentuh gitu ya, apalagi makanan basah atau minuman kayak gini-gini nih udah mass produce di China, made in China. Terus dia sengaja yang ini unik dikasih lubang-lubang, lihat gak? Jadi biasanya dia taruh kayak semacam biji-bijian atau beras di claynya, ditancap. Waktu dibakar berasnya itu kebakar, terus waktu diglasir gara-gara lubangnya cuma kecil-kecil gitu ketutupan sama glasirnya. Jadi kalau di shine pakai lampu ini bisa kayak nembus pandang gitu, kayak agak light up gara-gara cuman glasir, nggak ada claynya sebenarnya. Terus gini-ginian nih biasanya udah nggak digambar sendiri-sendiri. Jadi itu udah pakai decal kayak tato tato yang pakai tinta untuk yang bisa tahan untuk keramik. Ya. Pewarna di keramik itu penting. Jadi dia harus sesuatu yang bisa tahan panas banget. Gitu. Rata-rata kalau kamu pakai bahan-bahan organik kayak dari tumbuh-tumbuhan atau apa, dibakar di suhu yang 1000 derajat ke atas itu biasanya sih burn off, hilang aja. Jadi warnanya tadinya hijau kamu bakar ya hilang dah, jadi transparan aja. Jadi keramik itu biasanya harus pakai metallic oxide atau campuran dari metallic oxide itu untuk mendapatkan warna-warna tertentu. Ya gini-gini nih rutil yang coklat, yang hijau ini inclusion green stain.
Kalau udah yang namanya stain itu campuran daripada oxide metal-metalnya dan udah diproduksi oleh pabrik secara industrial. Jadi kayak udah stabil gitu warnanya, hijau ya hijau gitu, dibakar tetap hijau sampai ke temperatur tinggi. Terus kalau yang udah inclusion itu lebih bagus lagi. Gara-gara itu kayak udah dicampur sama glasirnya sendiri, dibakar terus kayak di powderin lagi. Jadi setiap pixel daripada warnanya itu sudah diselubungi oleh gelas. Jadi aman musinya. Ya, kalau yang namanya inclusion stain gitu, inclusion green, inclusion red itu biasanya udah sangat aman untuk dipakai. Yang kayak gini-gini nih biasanya udah pakai stem gitu, pakai pabrik. Jadi bisa bikinnya banyak mereka. Ini dari Jepang gitu. Ini juga kalau zaman dulu aslinya benar-benar digambar satu-satu. Ya. Kalau digambar itu biasanya mahal sekali. Kalau kayak gini kan biasanya cuma berapa nih? 900 yen. Ya, jadi masih cukupan lah. 800 ribu atau 100 ribuan gitu. 90 ribu. Kalau asli digambar satu gini ya bisa sampai jutaan, kadang-kadang satu piringnya 1 juta gitu. Terus clay itu yang pure banget biasanya porcelain, dan porcelain yang kalau udah dibakar tinggi banget kadang-kadang bisa jadi kayak translucent gitu. Lampunya tuh shine through. Terus ini tipis banget ya, udah kayak kertas. Jadi fragile banget ini. Waktu itu waktu dibawa pulang di koper pecah. Makanya aku udah lem ini. Ini juga mass production, jadi kalau benar-benar aslinya sih mesti mahal sekali. Mass production juga murah. Terus glasir ada juga yang clay-nya dicampur warna langsung. Terus udah dibakar, pokoknya udah disesuaikan supaya dia tidak leach out. Jadi kayak begini nih, sangat matte. Ini terkenal buatan Wedgwood. Ya, dengan dia orang punya invention untuk bikin kayak sprigging dengan clay lain dan bisa nempel di clay ini. Ya. Wedgwood ini company dari England yang udah tua dan sangat terkenal. Jadi dia bikin kayak mass production tapi harganya udah kayak harga barang-barang handmade. Ini mahal-mahal. Ini ada lagi ya, juga dari Jepang. Kalau kayak gini ini lebih handmade nih, satu-satu dicat. Tapi ya itu kalau mereka banyak productionnya juga kadang-kadang nggak begitu mahal-mahal juga. Yang ini juga dari Jepang dengan teknik khusus dari daerah itu. Jadi semua tipe-tipe keramiknya kayak begini. Ini yang aku cat sendiri. Ya lihat nih susahnya kalau glasir dicat. Ya glasir itu kan gelas. Jadi kalau dibakar kadang-kadang gerak. Jadi melelehnya lebih banyak, lebih apa kita susah ngontrolnya kadang-kadang. Jadi di keramik itu biasanya tesnya tuh banyak. Belum tentu kamu beli clay ini dibakar, dikasih glasir ini ya sesuai gitu. Kadang-kadang jadi masalah, kadang-kadang kayak begini rani. Jadi lukisannya tuh melebar ke bawah. Ya. Ini handmade, udah maksudnya di hand painted gitu satu-satu. Waktu itu pakai blue stain. Kalau blue itu mesti pakai cobalt oxide, cobalt carbonate. Yang dicampur dengan glasirnya gitu. Ada orang mancingnya. Ada juga keramik yang tidak dibakar, jadi dipakainya kayak misalnya yang Indonesia punya tuh yang gerabah, ya kayak arah-arah begini. Nah ini nggak diglasir, jadi claynya itu ini nggak tahu ya sheen-nya dari apa, mungkin dari burnishing doang. Jadi clay kalau lagi dibuat, lagi leather hard kita gosok tuh bisa mengkilap begini. Terus kalau bakarannya cukup rendah dia stay masih mengkilap dan lebih tahan air kalau udah dipadetin begitu, digosok, di burnish namanya. Ya. Jadi kayak kalau produk Indonesia banyak yang sistem kayak gini. Masih gerabah, pembakarannya cukup rendah. Ini yang aku buat sendiri juga. Ini juga nggak diglasir luarnya. Jadi aku cuma glasir dalamnya. Ini kadang-kadang juga nggak apa-apa, kadang-kadang masalah juga. Jadi ada juga clay yang sangat sensitif gitu ya. Apalagi kalau terlalu tipis, kalau kita cuma glasir dalamnya. Glasirnya itu waktu lagi mendingin dia kayak ada penyusutan. Kalau claynya nggak kuat, crack atau pecah total. Jadi kayak gini-gini juga harus dites sih.
claynya tahan nggak dengan glasir yang kamu pakai gitu. Ya, jadi ini kayak tipe gitu, jadi cuma di glasir dalam. Terus ada juga glasir juga biasanya ada dua macam, ada yang shiny, transparan, ada yang lebih matte. Kalau shiny, transparan tuh lebih kayak gini-gini cocoknya. Ya, bisa ada kayak relief yang sangat tipis kecil, tapi glasirnya tuh ada transparan hijau, jadi masih kelihatan. Ya, kalau ini biasanya dipanggilnya celadon green. Yang true celadon tuh biasanya campurannya iron oxide. Jadi iron oxide itu salah satu pewarna seperti kayak karat. Kalau dicampur di dalam glasir, tergantung presentasi yang kamu pakai, bisa dari warna celadon, hijau transparan, sampai dengan coklat, sampai dengan hitam. Tergantung berapa presentasi yang kamu pakai. Ini another one yang aku beli. Ya, celadon juga. Nah, kayak gini-gini tuh harus hati-hati, jadi kamu mesti tahu ya. Tesnya tuh kayak gini biasanya. Kita beli pewarnanya, kita campur glasir, terus di brush, dibakar, terus kayak kita lihat tahan nggak warnanya, kuningnya stay nggak, birunya stay nggak gitu. Persentasi stay-nya atau oxide-nya ditambahin berapa banyak itu bisa ngebedain juga. Hitamnya bisa lebih hitam, atau coklatnya lebih coklat tua, birunya lebih muda atau lebih tua. Itu tergantung persentasi yang kita pakai di dalam. Jadi kayak mesti di measure bener-bener kayak 0.01 gram stain-nya dicampur dengan 100 gram glasir, terus diaduk-aduk, di tes dibakarnya, temperatur bakarnya beda juga bisa beda keluar hasilnya. Ya, kalau yang ini di tesnya ke clay-nya. Jadi clay putihnya dicampur warnanya dulu, di brush on ya dengan warna-warnanya, terus baru dikasih glasir cuman atasnya doang nih. Ya, hasilnya bisa begitu. Yang menarik lagi ini yang keren-keren, ini lebih teknik yang cukup canggih ya dari Korea ini. Jadi itu kayak di carving claynya, ya kayak di carving. Terus bagian yang ini diisi pakai clay putih. Terus yang itu yang hitam-hitam dikasih clay hitam. Terus di crock lagi, jadi supaya gambarannya bagus. Baru diglasir total dengan warna celadon juga nih, kayak celadon hijau gitu. Ya, ini dari Korea. Waktu itu lagi ada exhibition bareng-bareng dengan Korean artist untuk commemorate kerjasama Indonesia dengan Korea. Terus ada yang nawarin exchange ya, barangku dengan barang dia. Yang salah satunya ini aku dapatnya. Ya. Ini juga lambang-lambang ini sangat populer di Korea sebagai lambang longevity sama kesetiaan. Soalnya burung crane begini biasanya bisa sepasang sampai seumur hidup gitu. Pasangannya nggak bakal ganti-ganti pasang. Terus ini kadang-kadang nih merahnya nih kemungkinan bukan dari warna tambahan, tapi dari atmosfernya. Jadi atmosfernya kalau reduksi kadang-kadang yang mengandung koper bisa berubah jadi merah begini. Tapi ini mungkin ditambahin, tapi ada kemungkinan juga ini gara-gara reduksi. Terus ada lagi yang kayak begini. Ini juga dibuat sama salah satu seniman dari Korea. Dulu aku beli waktu masih sekolah di Amerika. Ini clay agak porcelainous white, dikasih stain hitam, terus dikerok. Jadi kayak digambar dikerok, hitamnya dikerok. Ya. Nggak begitu diglasir sininya, jadi kayak tipis banget luarnya. Glasirnya cuma di dalam. Ya. Terus ini dari Turki, sangat warna-warni. Jadi bisa seperti yang kayak gini nih, glasirnya udah campur-campur terus dipakai aja kayak cat gitu. Untuk diisi-isi kayak fill in the blank gitu. Kayak color me by numbers type of. Ini dari Turki kalau nggak salah. Plate-nya juga, plate pasangannya juga sangat colorful. Kalau dari tampangnya sih kelihatannya agak low fire juga ini. Ya, bakarnya juga beda-beda temperaturnya. Jadi tergantung potterinya itu dia bisa bakarnya sampai tinggi atau sampai rendah ini, terus biasanya ya itu. Jadi kamu mesti cocokin dengan potter
Kayak misalnya kamu mau titip bakar, kamu belum punya kiln sendiri, harus cocokkan dengan pottery-nya itu. Pottery di sana bisa bakarnya sampai temperatur berapa. Nih kalau ini clay merah, ditutupin slip putih, terus dikerok, jadi refill gitu kayak coklat. Terus nggak diglasir. Ya, ini juga waktu itu salah satu muridku yang udah lulus lagi jalan-jalan ke mana gitu, Turki atau mana gitu, dia beliin buat aku. Ya. Terus ada juga glasir-glasir yang lebih spesial pembakarannya seperti ini. Ini jadi kayak tidas, sudah ada luster. Ya, gini-ginian spesial. Pembakarannya spesial, harus certain temperature, dikeluarin panas-panas, di quench dalam air atau apa gitu-gitu. Atau dikasih minyak, atau di fusing pakai semacam gas lain diintroduce. Ya, jadi kayak laser gitu. Ini jadi kristal growth semuanya, tapi metalik sekali. Ya, jadi banyak sekali macamnya. Makanya kalau di keramik itu ya itu endless, bisa luar biasa banyaknya macam-macamnya finishingnya. Dan setiap finishing ya itu kayak estetiknya itu kayak bajunya, jadi segala macam bisa. Kalau ini pakai horsehair, jadi type of pembakaran namanya raku. Lagi panas-panas dikeluarin, porinya masih kebuka, kita tempelin dengan rambut kuda, rambut manusia juga bisa. Jadi meninggalkan mark-mark ini kayak burn, terus masuk ke dalam pori-porinya. Sini udah di coating sama waterproof coating ya. Sekarang kadang tuh ada yang juga yang glasir ada teksturnya begini. Oke, gitu sampai sini dulu pembahasan tentang glasir, sedikit tentang pembahasan glasir. Tapi ya itu artinya banyak sekali macamnya, bisa apapun juga ya, segala macam bisa dicobakan. Yang ini juga terakhir nih, kalau ini udah nggak dibakar lagi, jadi kasih sampel ya, bisa juga begini. Tapi ya nggak food safe ya, soalnya ini ocarina, jadi bukan emang buat minum. Ini udah dibakar, warnanya glasirnya claynya emang agak merah, terus digambar pakai color pencil, jadi udah di biskuit ya, udah dibakar sekali, udah crispy, udah kayak begini, udah keras dan permanen. Digambar pakai pencil color, terus di coat seluruhnya pakai Alteco Korea gitu, lem Korea yang sangat cair, seluruhnya di coating ya, dibiarin kering, jadi kayak begini, kayak shiny gini. Tapi juga cukup permanen ya, walaupun dia nggak tahan panas. Kalau kita bakar ya bisa burn semuanya, gambaran-gambarannya. Oke, jadi itu dulu, udah panjang videonya ya, cuma untuk kasih bayangan apa yang bisa dilakukan, segala macam cara-cara kreatif orang mendekorasikan keramik mereka. Oke, sampai the next video lagi ya.